Selamat pagi semuanya. Oke. Selamat datang di acara komunitas pembelajar Community of Practice Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama adalah Ibu Saria Dia Ayu Gufronika Sinaga, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD. Saya mulai aja, ternyata belum ada yang kenal, nggak tahu beneran, nggak tahu merendah juga, nggak ngerti ya merendah untuk meroket seperti itu. Lanjut, saya coba paparan ini sebenarnya sekedar sharing aja, saya juga nggak bilang saya yang paling tahu karena basically saya juga belum pernah ikut semacam pembinaan atau BIMTEK tentang manajemen risiko. Ya kecebur gitu aja karena ini menjadi targetnya Pak Sekwan ya, udah 2 tahun ini ya running aja, belajar sambil berproses. Kalau secara pendidikan, secara BIMTEK itu yang pernah mengikuti adalah Pak Yul dan Mbak Putri, seperti itu. Jadi nanti paparan saya bagi 2, saya dengan Pak Yul, mudah-mudahan dapat memberikan wawasan baru atau membangunkan ketertarikan Ibu Bapak sekalian tentang apa itu manajemen risiko. Ini outline paparannya, ada dari mulai dasar hukum, visi misi Sekretariat DPRD, definisi risiko dan manajemen risiko, tujuan, proses manajemen risiko, proses penilaian risiko, proses penanganan risiko, sampai ke proses pemantauan dan review risiko. Next, ini tadi dasar hukumnya. Kita punya PP 60 2008 tentang SPIP induknya. Lalu kita ada Pergub juga nomor 177 tahun 2010. Kita punya juga Pergub 122 tahun 2020. Ada juga Kepgub 153 tahun 2021. Lalu yang paling teknis operasional internal SKPD kita mempunyai keputusan Sekretaris DPRD nomor 33 tahun 2003 tentang yang tadi saya ceritakan di depan, yaitu unit pemilik resiko dan unit kepatuhan internal Sekretariat DPRD. Jadi secara hierarki aturan hukum sudah smooth dari mulai PP sampai ke aturan internal dalam SKPD. Kalau visi, misi, tujuan sama sasaran, mungkin teman-teman Setwan yang sudah lama bekerja di Setwan sudah hafal ya. Mungkin ini dikhususkan pada mungkin newcomer sama teman-teman CASN. Mungkin boleh dilihat slide-nya. Saya izin bacakan. Visi Sekretariat DPRD DKI Jakarta adalah terwujudnya pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang profesional, transparan, akuntabel dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Keywordnya adalah mewujudkan pelayanan, lalu profesional, transparan, dan akuntabel dalam memfasilitasi. Jadi kita sebagai fasilitasi pelayanan terhadap Dewan. Dalam melakukan fasilitasi pelayanan kita menekankan pada tadi prinsip profesional, transparan, dan akuntabel. Kalau visi semuanya kayaknya sudah hafal karena memang setiap hari Senin dibacakan bersama-sama di saat apel. Kalau misi selanjutnya turunannya visi itu adalah memberikan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan Sekretariat DPRD sebagai SKPD adalah penguatan kapasitas legislatif dalam meneruskan aspirasi masyarakat. Penekanannya di aspirasi, lalu sasaran Sekretariat DPRD adalah peningkatan efektivitas layanan dan fasilitasi lembaga legislatif. Cukup clear slide ini, bisa di next. Ini adalah definisi resiko dan manajemen resiko yang saya sadur dari aturan hukum yang tadi sudah disebutkan, yaitu dari Pergub nomor 122 tahun 2020. Jadi yang dinamakan resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
Makanya itu tadi kenapa di depan coba kita sounding hierarki dari visi misi sasaran sampai tujuan perangkat daerah. Jadi ketika ada kemungkinan hal negatif yang terjadi dan itu berdampak kepada sasaran organisasi, berarti itu adalah potensi resiko yang harus kita sadari dulu lalu kita manage. Seperti itu. Sebenarnya simple sih pemahaman awalnya, sama seperti resiko ya resiko dalam kehidupan kita sehari-hari, ya resikonya konsepnya sih sama seperti manajemen resiko ini. Lalu yang keempat adalah meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Ini sama ya, tujuannya manajemen resiko pasti efisiensi penggunaan resource. Selanjutnya yang kelima, tujuan manajemen resiko juga untuk meningkatkan kepatutan kepada regulasi. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun decision yang kita pilih dalam suatu organisasi atau dalam pemerintahan seperti di organisasi kita ini, ya memang cuma satu acuannya regulasi. Sampai kapanpun yang namanya regulasi, ya itulah kiblat utamanya kita dalam pelaksanaan governance, pelayanan maupun tupoksi-tupoksi kita di satuan kerja perangkat daerah. Lalu yang keenam, tujuan manajemen risiko juga untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Jadi untuk nge-build trust ya. Ketika kita proven bisa nge-handle resiko, berarti kan ada kepercayaan nih, baik dari klien, dari pimpinan maupun dari publik. Selanjutnya yang ketujuh, tujuan manajemen resiko adalah meningkatkan ketahanan organisasi, resilient ya, dalam menghadapi dinamika atau kemungkinan diskresi atau kemungkinan deviasi yang terjadi. Kurang lebih seperti itu Ibu Bapak tujuan manajemen resiko yang dapat saya sampaikan, dan itu kami sadur dari peraturan-peraturan yang tadi saya sebutkan di slide pertama. Tahapannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah memilih opsi penanganan. Lalu kita menyusun rencana aksi penanganan supaya terarah targetnya apa dan jadwalnya jelas kapan selesainya. Lalu kita menetapkan nih level resiko residual harapan. Nah ini nanti kita coba lihat di slide selanjutnya. Tadi lalu selanjutnya untuk penanganan dengan matrik rencana aksi penanganan yang sudah disepakati bersama itu tentunya harus dijalankan sesuai dengan waktunya. Biasanya kita tentukan ukuran keberhasilan apa, targetnya mau di bulan berapa, dan outputnya mau seperti apa. Nah, itu ketika kita sudah menyadari resikonya apa, baru kita bikin rencana aksi penanganannya. Setelah itu rencana aksinya dijalankan. Setelah dijalankan nanti dari tim unit pemilik resiko nanti kita akan melakukan pemantauan terhadap resiko-resiko tersebut maupun resiko-resiko residual yang tersisa. Setelah penanganan resiko kita ada pemantauan dan review. Sama kayak tadi komunikasi konsultasi, ini sifatnya berkelanjutan, sifatnya pemantauan, dan itu dilakukan secara berkala. Siklusnya sama, mungkinnya seperti siklus manajemen, cuma agak dimodif yang rasanya ke penentuan resiko tadi. Seperti itu. Kita coba balik ke slide sebelumnya. Kita fokus ke yang nomor 3, penilaian resiko. Next. Untuk melakukan penilaian resiko tadi, kita melakukan dulu identifikasi resiko. Untuk menentukan itu aja ada 5 tahapan lagi, Pak Sril, Ibu Bapak sekalian. Yang pertama, yang pasti kita harus pahamin dulu ya, organisasi kita nature-nya seperti apa. Terus kita identifikasi lagi dari beberapa waktu yang lalu, kejadian resikonya tuh apa aja sih, diidentifikasi.
Setelah itu kita cari penyebabnya apa. Baru tadi kita tentukan dampaknya. Setelah kita tahu dampaknya, baru kita menentukan kategori resikonya. Seperti itu untuk tahapan identifikasi resiko dalam rangka penilaian resiko. Risiko atau resiko ya? Risiko. Risiko ya, bukan resiko. Oke, next. Risiko. Ini contoh kertas kerja penilaian resikonya. Jadi di kertas kerja itu kita ada sasaran organisasi, ada kejadian, ada penyebab, ada dampak, sampai ke akhirnya kategori resiko yang kita pilih sesuai dengan tadi kejadian, penyebab, dampak dari sasaran organisasi. Berarti semuanya startingnya dari sasaran organisasi masing-masing. Kebenaran kalau untuk satuan sasaran organisasinya itu kan ada 3 ya. Yang pertama terkait Bapemperda, yang kedua terkait uji publik, yang ketiga terkait audiensi dan hearing. Jadi sebenarnya kami tim pemilik resiko, koordinator serta manajer resiko harusnya lebih intens ke teman-teman atau PPTK atau bagian yang bertanggung jawab atau memang mempunyai tupoksi terhadap 3 target tadi. Resiko reputasi sama resiko operasional. Rata-rata assessment kita arahnya ke resiko, hasilnya resiko reputasi sama resiko operasional ya Putri ya. Resiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan pihak eksternal yang bersumber dari persepsi negatif organisasi. Jadi kayak agak kurang bagus servisnya. Lanjutnya untuk resiko operasional itu disebabkan tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau human error dalam kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. Rata-rata mapping resiko kita di 2 kategori itu. Selanjutnya, tahapan analisa resiko. Ini resiko bukan risiko. Which one beda? Tahap analisisnya ada 5. Yang pertama kembali lagi inventarisasi SPI yang telah dilaksanakan. Yang kedua mengestimasi level kemungkinan resiko. Lalu tadi mengestimasi dampak. Jadi tadi ya yang saya bilang probability sama impact, ya itu aja yang diputer-puter, high impact, low probability dan sebagainya. Selanjutnya menentukan besaran resiko dan level resiko, dan kalau itu sudah terpenuhi, pada akhirnya kita menyusun apa yang namanya peta resiko. Seperti itu tahapan melakukan analisa resiko sesuai dengan Pergub 122. Mengenai kalau penerimaan aspirasi masyarakat seperti itu ya, karena di persidangan di SPT-nya juga ada di bagian di komisi, sementara di Humas ada di pengolahan data dan sering. Nantinya akan kita linkkan menjadi satu agar semua stakeholder bisa memantau di situ gitu. Presentasinya digunakan bila terjadi populasi yang jelas. Jumlah frekuensi digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan. Apa sih tujuan dari evaluasi risiko itu? Yaitu untuk menentukan prioritas risiko dan keputusan untuk mitigasi risiko. Jadi untuk tadi dampak-dampaknya dari risiko ini kita sudah ketahui. Dalam menetapkan evaluasi risiko, ini ada 2 tahapan. Yang pertama terkait menyusun prioritas risiko berdasarkan besaran risiko. Jadi setiap tahunnya kita menyiapkan atau menginput ke dalam sistemnya SIPRISAI. Ini sistem SIPRISAI ini merupakan sistem informasi pengelolaan risiko dan pengendalian. Ini dikelola oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Nah, kenapa sih kita bikin risiko seperti ini? Ya karena tadi kita merupakan salah satu
perjanjian kinerja dari Kepala Perangkat Daerah yaitu Pak Sekwan ini ada di dalam sasaran khusus. Sasaran khususnya mungkin kalau tidak salah kalau untuk 2024 kemarin kita ada nomor 8 terkait penerapan manajemen risiko di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini sendiri kita memang ada target-targetnya setiap triwulan, makanya memang untuk triwulan mulai dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, nah ini pun kita harus laksanakan seperti itu. Dan ketika kita mengikutnya sendiri selalu ada berita acaranya, kita juga ini makanya ada tampilan screenshot dari dari si perisai tadi. Nah, mungkin ini saya kasih contoh terkait penilaian risiko terkait sasaran organisasi pada nilai indikator kinerja lembaga legislatif dalam aspek kapasitas lembaga. Nah, ini ada risikonya, diantaranya target perda yang disahkan tidak tercapai. Kenapa sih penyebabnya tidak tercapai? Mungkin ada juga kita sudah sampaikan bahwa padatnya agenda kegiatan pimpinan dan anggota Bapemperda. Salah satunya seperti itu. Kemudian ini ada menyusun rencana aksi penanganan risiko. Tadi ada tuh tahapannya sendiri mulai dari komunikasi yang baik dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya terkait menetapkan level risiko residual harapan. Nah, ini juga ada penjelasannya, merupakan target level risiko apabila penanganan risiko telah dijalankan dengan mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak. Tadi mungkin di slide sebelumnya ada tuh levelnya tadi. Selanjutnya, step selanjutnya itu menjalankan rencana aksi penanganan risiko. Ini bahwa rencana aksi penanganan risiko disusun harus dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwal implementasi bagi masing-masing rencana aksi penanganan risiko. Jadi tadi mungkin target Raperda sendiri mungkin ya teman-teman yang di subbagian yang memang menangani ini udah nih mungkin ada timeline-nya atau mungkin ya kalau di kita mungkin ketika dalam pembahasannya sendiri sudah ditetapkan dalam rapat badan musyawarah ya. Jadi dalam rapat badan musyawarah, nah terkait penetapan perda termasuk perda yang akan kita bahas ya seharusnya selesai tepat waktu. Jangan sampai harusnya misalnya pembahasannya sesuai jadwal hanya misalkan 2 bulan atau 3 bulan. Ya sebisa mungkin sih ya sampai penetapan raperda tersebut. Itu. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu terkait pemantauan risiko tersisa. Jadi maksudnya ini risiko yang tersisa harus diketahui dan dipantau perkembangannya. Apakah menurun levelnya atau tidak. Nah, mungkin tadi dari yang 3 risiko yang perlu kita tindak lanjuti. Nah, ini dari tahun ke tahun apakah dia turun atau naik. Kalau masih stagnan, masih tetap aja seperti itu. Nah, itu harus dibilangnya diperhatikan lebih lanjut nih. Seperti itu ya. Jadi ya sebisa mungkin ke depannya bisa terselesaikan. Ya terbukti dengan tadi jumlah perdanya yang dihasilkan setiap tahun semakin meningkat nih. Dari Propemperda mungkin tahun 2025 ini kita ada 30 ya. 30 tahun 29. Ya, ketika target kita yang 36,8 minimal tahun 2025 ini kita harus menyelesaikan sekitar 13 atau 14 minimal harus ditetapkan. Ya, sampai saat ini pun mungkin ya teman-teman ketahui juga nih perdanya yang sudah ditetapkan sudah berapa sih sampai dengan awal Juni ini. Nah, itu kan kita bisa hitung juga tadi dengan formula yang ada tadi. Jumlah perda yang ditetapkan dibagi dengan jumlah Propemperda. Nah, udah sampai belum tuh angka itu yang 34,84 tadi. Kemudian tadi makanya saya minta teman Pak Hairul ini mungkin bisa menanggapi sebetulnya tadi ya teman di seperti itu. Ini kita ada 5 opsi. Yang pertama, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadi risiko semakin kecil. Jadi tadi ada risiko-risiko yang kita sampaikan ya
setiap tahunnya seharusnya tidak naik lagi nih, malah turun gitu, karena kita sudah ditangani di tahun berjalan seperti itu. Kemudian menurunkan dampak terjadinya resiko, yaitu penanganan terhadap dampak risiko agar semakin kecil dampaknya. Selanjutnya yang ketiga, mengalihkan risiko, yaitu memindahkan sebagian atau seluruh risiko, yaitu terkait penyebab dan dampaknya ke instansi lainnya. Ya sebetulnya sih kalau menurut saya ini apa ya, melempar ke bola panas ke tempat lain. Sebetulnya sih tadi jangan seperti itu ya. Ketika kita perangkat daerah kita sendiri bisa melaksanakan itu, kita bisa mencapai target itu, kita laksanakan itu. Jangan mencari kambing hitam atau menyalahkan perangkat daerah. Karena perangkat daerah ini, misalkan kalau untuk perangkat daerah tadi naskah akademisnya belum ada. Alasannya seperti itu ya. Sebenarnya kita ada inisiatif seperti itu karena mungkin sekedar informasi sendiri bahwa ada kita juga di subkegiatan terkait untuk yang penyusunan naskah akademis Raperda. Nah mungkin ya sekedar informasi, ini anggaran sih besar juga, tapi setiap tahun nggak pernah dipakai. Di fase perubahan, anggaran ini kita selalu kembalikan seperti itu. Iya. Nah itu dia, makanya tadi saya harapkan ya, makanya kenapa saya minta ke depan, tolong dong tanggapi seperti itu ya. Ya seperti itu. Ini teman-teman PHP nggak ada semua ya. Oke, kemudian tadi menghindari ya. Sekarang yang keempat, menghindari risiko, yaitu mengubah atau menghilangkan sasaran dan untuk kegiatan menghilangkan risiko tersebut. Ya kita sih berharap tadi yang terkait resiko-resiko yang sudah kita masukkan dalam sistem seperisai tadi, jangan setiap tahun kok ada lagi nih. Kalau bisa dihapuskan bahwa resiko yang tadi kita sudah tangani, jadi udah nggak ada lagi. Ya karena kita pun ketika penginputan ya sempat dikonfirmasi atau dari supervisi sama teman-teman inspektorat, kok ada lagi, memang yang tahun kemarin tidak bisa diselesaikan. Ya seperti itu. Kemudian yang kelima ini menerima risiko, tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko. Nah ini dia ada risiko, kita biarin aja, diemin aja tuh. Ya cuma kan tadi kita nggak bisa seperti itu karena sebagai target tadi perjanjian kinerja kepala perangkat daerah. Ada penjelasan di bawahnya bahwa opsi penanganan bisa merupakan kombinasi beberapa opsi. Sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Jadi dari opsi-opsi yang tadi, yang 5 ini ya kalau bisa kita laksanakan semua. Setelah tadi ada penanganan, kita ada penanganan. Jadi ini kita ambil screenshotnya sendiri dari si perisai atau sistem informasi pengelolaan risiko dan pengendalian yang di inspektorat. Seperti itu. Nah tadi kita di depan sudah menguraikan. Nah ini kita sudah melakukan rencana penanganan. Nah ini terkait contohnya mengurangi kemungkinan penanganan terhadap terjadinya penyebab risiko dengan rencana aksi, yaitu melakukan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan jumlah target Propemperda. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya ini mungkin terbukti ketika tahun 2024 jumlah Propemperdanya ada 29. Ketika kita mau mencapai target tadi 30%, pada waktu itu pembahasannya baru 2 atau 3 Raperda. Makanya kita turunkan dari 29 menjadi 15 ya, 15 Raperda. Nah ketika angka pembaginya lebih kecil, angka realisasinya lebih banyak, berarti kan lebih tinggi ya, tercapai ya, alhamdulillah kita tercapai. Dari target 30% sendiri kita bisa naik tuh kalau tidak salah 60%-an ya. Ya seperti itu. Kemudian ada outputnya juga. Outputnya apa sih dari rencana aksi kita tadi, yaitu berupa Raperda yang disahkan menjadi perda. Nah ini targetnya tadi saya sampaikan ada menjadi 15 perda. Ini juga ada jadwal implementasinya nih. Nah ini kalau tidak salah ini jadwal implementasi tanggal 30 September 2024 ini kalau rapat paripurna ya, rapat paripurna
penetapan Raperda. Di sini pun kami akan mencantumkan siapa sih yang menjadi penanggung jawab ini. Nah, ini jadi bagian PHP, bukan pemberi harapan palsu ya. Produk hukum dan persidangan. Kemudian tadi ini kemudian LK, LD dan LR, resiko residual harapan. Selanjutnya terkait yang nomor 2 nih, jadi mengurangi kemungkinan penanganan terhadap terjadinya penyebab risiko. Apa sih rencana aksi yang kita lakukan? Ini adalah pendataan dan pencatatan setiap penerimaan rapat kerja terkait hearing, audiensi dari masyarakat yang diterima langsung. Nah, mungkin nanti teman-teman yang tadi saya bilang yang di komisi, di fraksi, catat dong, jangan hanya terima surat di TL sih memang, taruh laci gitu. Bukan tindak lanjut, jadi terima surat, udah saya TL-in kok gitu ya. Mana? Taruh laci, jadi dia tidak tercatat, nggak ada catatannya, akhirnya lupa nih. Ya mungkin kalau ingat apabila yang ngirim surat, nanya lagi surat saya kemarin TL-nya kayak apa? Oh iya udah saya TL juga, taruh laci mereka, baru dibuka malah seperti itu. Kemudian gini. Jadi terkait outputnya, ini pelaksanaan rapat kerja terkait hearing audiensi yang terdokumentasikan dengan baik. Nah tadi mungkin kenapa terdokumentasikan dengan baik? Nah kan biasanya teman-teman nih yang di komisi atau fraksi ketika melakukan hearing atau pertemuan dengan warga masyarakat yang menyampaikan permohonannya, kan nggak jauh-jauh dari pesan apa tuh? Snack box, nasi box. Ya kan tercatat korelasinya sama. Jadi ketika kita pesan konsumsi harusnya daftar hadirnya ada, laporannya ada, syukur-syukur ada fotonya juga. Gitu. Jangan kok mungkin saya kasih contoh kok salah satu fraksi habis setiap hari nih pesan konsumsi. Tapi ketika laporannya kok nggak pernah ada. Ini untuk siapa? Nah itu mungkin tadi ada. Ketika pesanan konsumsi, acara hearing terdokumentasikan dengan baik, karena tadi dalam itunya sendiri kita hitung tuh, misalkan di fraksi, misalkan di Golkar misalnya gitu, hari ini ada 2 audiensi, berarti kan mungkin ada kemungkinan dia pesannya 2 kali makan snack nih, ya harusnya laporannya 2 juga. Seperti itu, jadi 2 nih, fraksi ini 2, maka untuk target tadi yang 160 akan tercapai, makanya kita realisasinya sendiri 100%. Kemudian ini ada targetnya nih, 108 kegiatan pelaksanaan rapat hearing. Ini sudah tercapai ya, alhamdulillah untuk 2024 sebenarnya tadi itu. Ini penanggung jawabnya bagian humas dan protokol. Ya, mungkin saya sempat juga koordinasi dengan Kasubag Aspirasi dan pengolahan data, ya, makanya alhamdulillah untuk 2024 sendiri target ini bisa tercapai 100%. Yang selanjutnya terkait pemantauan dan review risiko. Ini bentuk pemantauan dan reviewnya terdiri dari pertama pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring dilakukan oleh UPS secara terus-menerus atas seluruh faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Pemantauan dilaksanakan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi. Ya, tadi saya sampaikan tadi, jadi kita pantau setiap hari ini. Ada nggak sih perubahan seperti itu? Kemudian yang kedua terkait pemantauan berkala. Ini biasanya dilakukan secara triwulan, yaitu memantau pelaksanaan rencana aksi, penanganan risiko dan tren perubahan besaran level risiko dituangkan dalam formulir laporan pemantauan triwulan dan tahunan. Ini mungkin tadi yang kita sampaikan, kita akan harus upload juga ke sistem si perisai tadi. Oke lanjut. Ini contoh-contoh laporan pemantauan tadi slide-slide sebelumnya sudah ada. Ini kita pemantauannya nih. Biasanya ini ada di target di triwulan 4 ya. Pemantauan di triwulan 4. Mungkin yang ini status risikonya nih, karena tadi yang kolom sebelumnya ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Terkait trennya tadi. Jadi trennya bahwa untuk yang Raperda ini trennya cenderung turun. Dengan
outputnya ya. Jadi outputnya tadi 8 udah seperti itu. Kemudian ini yang kedua piring. Nah ini sama juga statusnya turun seperti itu. Jadi tadi karena mulai 2024 semuanya tercatat, jadi semuanya bisa tercapai dengan outlooknya besaran atau levelnya sendiri ini sudah sangat rendah. Lanjut. Sudah nih selesai. Setelah menyimak tadi materi-materi dari dua narasumber kita, ada beberapa dokumen memang yang harus kita lengkapi ketika melakukan penilaian resiko. Satu SKPD yang sangat unik, jika kita sudah tetapkan suatu rencana, di tengah jalan pasti berubah. Mungkin simpel aja Pak, pertanyaan terkait salah satu yaitu evaluasi resiko. Selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi kategori risiko. Dia masuknya pengaruh beban keuangan kah, atau yang tadi masuknya ke operasional. Nah itu menjadi penilaian. Ini terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semua atas kehadirannya dan atas partisipasinya. Kita bertemu di Satuan Bersinergi di triwulan berikutnya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bu MC. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.